Lah, kok ada kulit? Masih Pak. Iya, Pak. Hari ini banyak artis ya, Bang? Kenapa, Bang? Ada Bapak Castello nih. Ini enggak di rumah tetangga Mbak. Nah, rumah Mbak kan di sebelah sini. Iya. Tuh. Mas Kabul. Mas Tesi dong. Mas Tesi. Masih lucu ya? Masih. Kasihan nih. Ada berita masalah rumah tangga. Suami dipukulin istri pakai helm di parkiran. Kasihan. Kapan itu Pak kejadiannya Pak? Udah lama. Katanya sih ya kalau dari berita, cowoknya ketahuan. Apa ya? Hah? Ya. Usah ditebel. Kok aneh emosi? Saya lagi baca berita. Mbak lagi baca berita. Saya terlalu menjiwai. Anda bukan menjiwai, Anda merasa. Mbak lagi baca berita. Oh berarti ya udah sekalian aja. Pernah ngalamin hal yang sama? Iya. Makanya jadi suami yang setia. Nggak di istri gua kan? Iya, mainnya yang manis, yang rapi. Gimana sih? Saya ngerasa udah pinter, Mbak. Tapi Ini saya lebih pinter. sama seperti ketika dia digebukin sama helm, dia merasa lebih laki. Istrinya jauh lebih laki. Tenaganya lebih gede lagi. Tenaga lebih gede lagi. Tapi kan sekarang udah nggak apa-apa kan. Udah aman terkendali. Masih Ya, ada ya. mama tuanya. Iya. Ini kayaknya mulai terjadi perpecahan nih. Bentar lagi Amun kayak pindah ke sini. Iya, saling memusuhi satu sama lain. Jangan. Mbak pengen kalian semua akur. Amin. Apapun yang terjadi di rumah tangga kalian, Mbah menerima kalian apa adanya. Amin. Akur aja, Mbak. Apa? Akur saya, Mbak. Dia ngomong gini, saya mah akur aja, Mbah. Istrinya juga ngomong gitu. Gue mah atur aja lah. Terserah, ngikut. Nah, alhamdulillah hari ini juga kebetulan Mbak bakalan kedapatan klien lagi. Alhamdulillah. Dari suaranya di telepon sepertinya lumayan daerahnya daerah jauh juga. Tanjung Priuk. Gangster nih Bapak ya. Bukan gangster dong. Yang suka minta koin di dalam air. Iya, biasanya gitu. Bocah-bocah ya. Lah, kok ada kulit? Masih Pak. Iya, Pak. Iya. Masih Bang ya. Kita tarik dulu Bang. Oh, iya Bang. Tarik dulu. Maksudnya? Bang. Oke. Pegang Bang. Debatin ya Bang sama temennya? Nggak usah Bang. Karena hari ini kita akan peresmian ya teman-teman. Jadi mari kita potong kita hari ini. Selamat pagi. Apa sih? Mohon maaf, ini siapa ya? Anjing lo. Aman ya? Aman. Mohon maaf nih. Gimiknya kurang berhasil. Apa duduk? Ini siapa sih? Si Ambon berani-berani. Bukan. Hari ini kita kedatangan bintang tamu. Tepuk tangan yang meriah untuk Kiprana Lewu. Hari ini. Gimana duduk Ki? Apa kabar Kiprana? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah, ya. Ini orang lagi ngegali kuburannya sendiri. Nggak tahu Mbah kayak gimana ya Mbah. Pulang dari sini, dia nggak apa-apa Mbak kasih dia bercanda. Pulang dari sini, jangan lewat sebelah kanan. Kenapa Mbak?
Gelap. Lampu. Iya, gelap. Takutnya dipenakutkan. Gimana sih? Mati lampu. Iya. Maaf ya. Agak tengkleng palanya. Jadi ya. Jadi maaf ya. Sepersekian detik dia gitu. Gini, Pak. Iya. Ini luar biasa ada Mas Marcel di sini. Keren luar biasa. Terima kasih udah sampai ke sini, Mas. Iya, Mas. Saya pikir tadi ngeluarin meteran mau ngukur kuburannya sendiri. Kami jangan sampai, Pak. Iya. Bapak saya habis take off kemarin. Masa kita nyusul? Sabar dulu, sabar. Amin. Iya, jangan sampai. Mbak doakan panjang umur, panjang Buat saya. rezeki. Iya buat kamu lah. Amin. Umur sekarang berapa umur? 24, 24. Mbah. 30. Sukses. Aduh, Insyaallah. sukses. Kaya, Kaya. pindah ke daerah Pondok Indah. Amin. Rumahnya. Ingat ya, iya rumahnya. Ingat ya umur 30 ya. Iya. Tapi 29 sakit-sakitan. Sama ya? Mbak suka kesel sama orang-orang kayak gini. Biarin aja Mbak doain yang baik. Ya artinya kan itu bisa jadi motivasi. Kalau Mbak bilang 29 sakit-sakitan berarti dia harus jaga pola makan, jaga pola istirahat, gitu. Ya. Tapi emang hari ini banyak artis ya, Mbak? Kenapa emang? Ada Bapak Castello nih. Bapak Castello bukan Bapak Castello. Kalau ini Bapak Castello ini Ivan Seventeen dong. Keren. Nah ini saudaranya Bastian Steele. Romaria. Janganlah bersedih, tak boleh menangis, malu sama kucing. Meong. Gitu. Ya. Ini acara apa ya? Apa? Ini, mohon maaf ini acara apa ya? Pakai nanya acara apa? Ini arisan bulanan. Ya ini tempat praktek Mbak. Tempat praktek. Jadi orang-orang yang datang ke sini biasanya bertanya kepada Mbak. Monggo Mas Marcel kalau misalkan ada pertanyaan silakan. Kebetulan saya banyak banget permasalahan, Bang. Kelihatan dari muka. Jadi kemarin bapak saya habis take off, Pak. Almarhum. Ya. Dia habis kena serangan jantung. Nggak sempat nyerang balik, Pak. Saya mohon pertanyaan. Pencerahan, Mbak. Apakah serangan jantung itu bisa diserang balik, Mbak? Mbak sih pengen jawab ya. Cuma kan ini masalah sensitif ya. Iya nih, Pak. Dia enak. Bokapnya. Nah kita ntar kalau jawab salah. Anggaplah orang lain. Anggap orang lain. Jangan ayah kamu. Iya. Anggaplah orang lain. Tapi Mbak mohon maaf, yatim bukan? Enggak. Oh, enggak. Masih 2020 masih punya bapak. Anda kalau menderita jangan ngajak-ngajak orang. Astagfirullahaladzim. Dia ngajak. Masa trennya begitu? Tren 2021 yatim piatu. Amit. Kenapa dia? Diseneng banget jadi yatim. Tapi sini ada yang yatim? Yatim mania. Mantap. Tim yatim. Yatim. Belum yatim? Pindah. Ini yang yatim aja, Pak. Jangan ini, biar balance. balance. Kalau ini sesama yatim pindah ke sini, yang ada ini ketawa ini nangis mulu. Sedih mulu. Makanya ini Mbak bikin begini supaya balance. Oh, supaya Karena balance, Mbak tahu Mbak. kondisi seperti apa. Kita ngomongin serangan jantung. Iya, Serangan Mbak. jantung itu nggak bisa nyerang balik. Karena kan cuma istilah aja. Oh, istilah saja. Serangan itu biasanya kalau kita ngomong bola, serangan balik. Nah, itu kan biasanya terjadi tiba-tiba. Iya. Secepat kilat. Sama seperti serangan jantung. Jadi datang secara tiba-tiba. Gitu, bukan dikirim melalui Gojek. Kalau Gojek kan biasanya gitu, nyasar alamatnya. Iya. Ini posisinya di mana, Pak? Saya udah di sini nih, di supermarket yang ini. Belok kanan, belok kiri. Lama gitu, makanya dibilang serangannya dadakan. Serangannya dadakan, Nah, berarti ya. kalau ditanya serangan jantung bisa nyerang balik atau enggak, ya nggak bisa. Tidak bisa ya, Mbak? Tidak bisa, karena itu hanya bentuk apa ya namanya? Reaksi penyakit yang bergerak secara cepat. Kita tidak pernah menduga serangan jantung. Nah, ini serangan jantung kan serangan yang paling berbahaya. Iya. Gitu. Karena yang kita takutin pada saat serangan jantung terjadi, takutnya
kiper lawan lagi makan bakso. Kan jadi nggak siap. Jadi nggak siap. Kaget. Baru mesen. Lagi ngangkat bihun. Nah, diserang. Kaget, bener. Sausnya juga habis. Buka yang baru. Gininya aja lama nih. Harus diketok-ketok dulu. Harus dikasih air hangat. Nah, itu. Iya. Akhirnya kebanyakan muncrat semua. Makanya menurut Mbak Iya, seperti itu. Jadi serangan jantung nggak bisa nyerang balik. Nggak bisa serang balik ya, Mbak ya? Iya, gitu. Karena saya nih sama almarhum bapak saya itu dekat banget, Mbak. Bapak saya itu suka banget miara yang namanya ikan sapu-sapu. Iya, tahu Mbak. Seperti yang kita tahu pada umumnya, ikan sapu-sapu pasti kan suka bersih-bersih. Pertanyaan saya, Mbak, gajinya UMR nggak? Tuh dia kan rajin bersih-bersih gitu. Enggak, ini beda nih. Sapu adalah kata bendanya. Iya. Nyapu adalah kata kerjanya. Jadi ikannya ikan sapu-sapu. Ikan sapu-sapu. Jadi dia nggak bersih-bersih karena kecuali nama ikannya ikan nyapu-nyapu. Baru dia bersih-bersih. Kenapa dibilang ikan sapu-sapu? Karena bentuk siripnya mungkin seperti sapu. Begitu, Mas. Jadi nggak ada kerjaan. Ini pertanyaan Mbah nih ya. Pertanyaan Mbah. Ikan sapu-sapu di dalam air. Iya. Nah, kalau dia nyapu dalam air, apa yang mau disapu? Nggak ada debu di dalam air. Betul. Iya kan? Ntar pas mau ngaso, Iya. mesen nasi uduk di mana? Agak susah. Susah. Iya, agak susah. Apalagi akuarium dong. Iya. Ikan sapu-sapu kan biasa di akuarium. Bener. Sama seperti ikan cupang. Mbak liatin, udah kolamnya kecil. Nggak merah-merah. Bukan cupang itu, Mbak. Itu beda. Kalau itu kan di akuarium. Nah, kalau itu di leher, Mbak. Tanpa air. Iya. Tanpa air. Tanpa air cuma banyak daki. Banyak daki. Tanpa air kan kalau nggak diperhatiin bener-bener. Nah, kalau cowoknya yang nyupang ludahnya banyak, ya tetap berair juga. Tetap berair juga. Becek. Mungkin kebanyakan makan timun. Gitu. Becek jadinya. Becek jadinya. Becek jadinya. Gitu kalau menurut Mbak, ikan sapu-sapu hanya jenis ikan. Emang jenis-jenis ikan di Indonesia juga kadang-kadang kan suka membingungkan. Ikan kembung. Ikan kembung. Nggak pernah Mbak ngelihat dia keluar malam pakai motor, nggak pakai jaket. Biasanya kan begitu alasannya. Benar, Mbak. Iya dong. Benar. Mbak yakin kamu juga begini gara-gara naik motor kan? Tengah malam nggak pakai jaket. Gitu. Iya, benar. Kembung. Kembung Ikan jadinya. kembung nggak ada tuh. Iya kan seperti itu. Ikan kembung. Ikan koki. Ikan koki. Nggak pernah Mbak lihat dia masak. Nggak ada. Nggak ada. Gitu. Tidak Itulah ada. susahnya di Indonesia. Siapa yang ngasih nama Mbak juga bingung. Kuda laut. Kuda laut. Mbak perhatiin kuda laut. Jalannya biasa aja, bukan L. Iya, benar. Itu catur, Mbak. Itu catur. Ya masa di dalam laut dia ngapain catur juga? Emang nggak ada tugas jaga malam? Ya ronda pasti ada dong. Iya. Nah, ngomong-ngomong masalah ronda, Mbak. Di rumah saya, kompleksnya itu banyak banget kemalingan. Tapi di ruang ronda, Mbak tahu kan ada TV? Betul. Itu TV kenapa nggak pernah kemalingan, Mbak? Selalu aman. Padahal nggak ada yang jaga. Bagaimana, Mbak? Tahu kan, Mbak? TV yang digedein nggak bisa dikecilin. Remote-nya rusak. Iya, Rusak. ini pasti Nggak usah diomongin begitu. Mbak juga ngerasain zaman dulu. Iya, zaman dulu kan. Iya. Dia ketok-ketok dulu. Ketok-ketok dulu. Di bawah. Iya. Bolak-balik. Kareti. Iya, ada. Seminggu bener, seminggu rusak. Akhirnya dari yang begini-begini lama-lama Iya. akhirnya berdiri juga gitu. Tapi yang ada tombol yang nggak ada, Mbak. Iya. Diganti pakai tusuk gigi. Ada. Dicolok. Akhirnya makin semua rusak. Nah, menurut Mbak kenapa TV di pos Hansip Iya, itu Mbak. tidak pernah hilang? Kenapa ya, Mbak? Karena menurut Mbak itu kan TV juga memang ada di situ fungsinya buat menghibur orang-orang yang lagi jaga. Jadi mungkin, mohon maaf nih, Iya, Mbak. Anda harus bersyukur. Maling di tempat kamu itu mungkin masih ada hati nurani. Kalau nggak ada hati nurani, TV-nya dimbat juga. Cuma dia masih mikir, kalau ntar gue ambil, nah
pas jaga malam nonton apa? Ada pikiran ke sana. Ada. Hati nurani. Hati nurani. Sebenarnya bukan masalah hati nurani. Biasanya TV di pos hansip memang kan dikerangkeng. Agak susah dong. Agak susah. Ada kerangkeng. Bener. Sama seperti mungkin kayak kita mau ngambil TV di kantor polisi. Iya. Itu kan sama aja. Lu maling mau di kantor hansip, di pos hansip, kayak nganter nyawa gimana? Iya benar. Nanti pas lagi mau buka taunya hansipnya nongol. Jadi mendingan sekalian nggak usah lah. Gitu. Setuju. Jadi ini ada pengalaman Mbak juga nih. Ada, punya tetangga waktu itu. Jadi ini juga hati-hati nih, bisa jadi pembelajaran buat kalian semua. Waktu itu ada komplek teman Mbak dimasukin maling. Terus akhirnya rumah ini nih misalkan. Rumah ini. Nah, gimana Bang? Ini apa? Ini rumah tetangga nih. Ini rumah tetangga. Ini rumah Mbak nih. Ini rumah tetangga Mbak. Nah, rumah Mbak kan di sebelah sini. Iya. Agak capek ya. Ya, pokoknya begini nih. Ini rumah tetangga, sama-sama tetangga gitu. Nah, ini ada lebihan jalan. Karena dia ngelihat rumah yang ini mobilnya diambil, ditutup. Dibikin portal. Di dalam komplek ada portal. Gimana ceritanya? Begitu dibikin portal sama yang rumah yang ini, sepedanya hilang. Nggak fungsi dong. Nggak fungsi. Karena maksud Mbak, maling itu kan kadang-kadang punya banyak cara. Benar. Mas Marcel kalau mau tahu bagaimana cara nangkep maling, belajar dari mereka. Ada caranya, Mbak? Iya. Caranya seperti apa, Mbak? Tanya, karena mereka sering ketangkap nih. Jadi cerita pengalaman. Iya. Jadi bisa belajar. Iya. Jadi bisa belajar. Nih kayak kalau dia nih, ini maling narsis. Maling narsis. Dia waktu itu dia pernah cerita dia maling TV. Tengah malam. Cuma memang karena orangnya narsis. Udah nih mindik, udah mau jalan, set dipanggil sama Hansip. Orang malah lari, dia nengok, kenapa Pak Hansip? Nanya, dipikir mau diajak selfie. Akhirnya ketangkep. Maksud Mbak, kadang-kadang maling-maling sekarang kan lebih cerdas. Nah, kita harus jauh lebih cerdas lagi dari mereka. Jangan terlalu mudah mempercayakan. Gini, memang segala sesuatunya itu udah jalannya Tuhan ya. Tapi kita tetap harus menjaga. Sesimpel misalkan kita punya kendaraan, ada Tuhan yang ngejaga kendaraan kita, kunci taruh di situ segala macam. Kita tetap salah. Kita berusaha dulu, kunci tetap kita ambil, motor kita parkir di tempat yang aman. Kalau sampai hilang juga, berarti itu udah nasib kita. Betul. Gitu, bukan rezekinya kita. Iya. Nggak usah bersedih. Iya betul. Tokin pala aja. Siksa diri. Mau nyiksa siapa lagi? Malingnya juga udah jauh. Bahkan mungkin motornya udah dipretelin. Udah nggak jadi berbentuk. Nah, kalau itu kan tentang mencuri motor, Mbak. Betul. Hukumannya memang harus ada kan di undang-undang. Betul. Kalau ada maling yang mencuri perhatian, dihukumnya seperti apa, Mbak? Mencuri itu suatu hal yang menegangkan kan? Iya dong. Itu hukumannya harus berat kan? Mencuri motor aja kita sampai ngituin dinding. Gimana mencuri perhatian, Mbak? Taduh, tangan Mbak lagi ditiup sama bola ayam. Biar ada. Gitu, Bu. Jadi mulia. Ngapain lu pakai tiup sih? Bukan masalah boros, baunya kan nempel. Lama nempel di sini. Kalau maling itu kayaknya tidak ada yang mencuri perhatian. Oh, tidak ada ya, Mbak? Tidak. Kalau maling-maling seperti itu berarti jatuhnya maling hati. Karena dia mencoba mencuri perhatian pasangan, lawan jenis, gitu. Iya. Nah, hukumannya apa? Hukumannya sebenarnya tidak ada. Ketika seorang laki-laki mencuri perhatian seorang wanita, nah, mohon maaf nih sekali lagi. Ini pelajaran lagi. Kamu udah punya pasangan belum? Belum, Bang. Wajar. Nah, maksudnya Mbah wajar bertanya dong. Karena kan ini klien, Mbah belum pernah kenal. Kenapa sih Anda nggak pernah dukung saya? Anda dukung saya dong. Anda itu kan anak buah saya. Udah punya pasangan belum? Belum, Bang. Kenapa? Sulit diceritakan, Bang. Gak apa-apa. Ceritain.
Jangan tidur. Mohon maaf Mbah, saya emang diabetes. Oh gampang ngantuk. Habis makan soalnya tadi. Pantesan tadi begitu nyampe, makan. Enggak. Udah makan. Diabetes. Amit-amit jangan bercanda, Mbak. Enggak, Saya kalau dari bercanda suka bener. Enggak Pak, jangan sampai. Saya masih OTW kaya. Enggak mau puter balik. Iya. Bagus. Iya, Mbak. Lanjut. Kenapa nggak punya pasangan? Kenapa? Karena orang tuanya tidak setuju, Mbak. Saya pernah punya mantan. Mantan saya itu kita beda ras. Jadi mantan saya itu Chinese, saya khas papis. Anjing dong. Iya. Iya. Kita emang nanti kalau nikah rencananya di pet shop, Bang. Iya. Door prize-nya Whiskas nanti. Door prize-nya Whiskas. Mega door prize-nya berarti kandang kucing mungkin. Kandang kelinci juga bisa kali ya. Enggak. Mbak serius deh. Kamu pasti minder ya? Iya, Mbak. Saya tidak percaya diri, Mbak. Pantesan kamu pendek. Percaya. Jangan gitu. Mbak bukan pendek ya? Tapi Ceper. nyentuh bumi lu. Kalau nyentuh bumi tiarap jatuhnya. Kampret banget. Nyentuh bumi ya tiarap berarti. Gak ada celah. Iya. Berarti ini Wendy Ceper berarti. Jadi sono Riko Cagur. Dibalik dong kalau kayak gitu. Kenapa? Kamu mindernya kenapa? Saya nggak percaya diri, Bang. Ya kenapa? Karena Kamu sekarang sudah terkenal. Amin. Acara kamu banyak. Amin. Kamu lucu. Amin. Apalagi OTW kaya pula. Amin. Karena memiliki wajah seperti ini, Mbak. Apakah ada saran atau skincare mungkin? Mendingan muka gini jangan di skincare. Tapi, Mbak, Di skinhead. Bentar ya, Mbak lihat dulu ya. Udah lama nggak ngeliat ini nih Mbaknya. Umurnya berarti 25 ya? 25, Mbak. Ini saya tahu kayaknya. Ini bapak saya buat makan yaam. Oh iya, di tempat lain mungkin gitu. Di sini beda. Kenapa sih? Anda nih, pergi kan dari sini. Anda mau menertawakan media saya ini. Anda kurang ajar ya, lama-lama ya. Saya nggak kuat. Dia ngeliat babi apa gimana sih? Emang begini, ini alat saya. Alat saya. Mbak primitif ya. Bukan primitif, Tapi- budgetnya belum ada. Oh, iya. Belum ada sponsor masuk. Yang Mbak bisa katakan adalah Kita dulu deh. nggak ada makna yang tadi tuh. Mbak, saya boleh ulang koreo yang tadi nggak? Nggak bisa. Boleh aja lu. Lu jangan boleh aja. Nggak bisa. Karena satu ilmu beda. Ini kamu tadi lagi mencari pasangan. Mantranya berbeda. Oh, berbeda mantranya. Iya, jadi nggak bisa diulang-ulang. Tapi sekali lagi, Mbak. Mohon maaf. Ini memang titah dari guru Mbah. Oh iya. Karena kenapa? Kenapa, Mbak? Kita semua pelupa nih. Jadi nggak bisa diulang, Mas Oh, Marcel. bisa diulang ya, Mbak. Ya, Tapi Mbak. kalau saya minta mantra yang kedua boleh? Mantra yang berbeda mau lihat apa? Kalau tadi kan masa depan hubungan pasangan. Hubungan pasangan. Kalau Saya sekarang ingin- kamu mau lihat apa? Melihat karir saya, Mbak. Karir. Karir saya. Kalau di sini ketahuan mantra. Lu kenapa jadi kayak di rumah sakit? Kenapa jadi kayak di rumah sakit? Yang satu batuk,
yang satu bersin-bersin, masuk angin. Lu kenapa begitu sih mantra lu? Lu jangan malu-maluin klien. Jangan malu-maluin klien. Udah. Musim hujan. Yang ini mantra lu. Lu tadi gimana tadi gaya lu? Apa jadi begitu sih mantra aja? Bingung. Masih muda, penyakit udah kompleks banget. Perasaan masih muda. Udah jangan ditanya lagi deh masalah mantra deh. Aduh, Mas Marcel gini. Apa sih? Mbak mau kenapa? Mbak lagi nahan. Mbak lagi lucu banget. Lucu banget. Mbak lagi mana? Mbak lagi nahan ilmu. Tadi Mbak bunyi, Mbak Malah dia lagi ngambil napas. Kurus banget. Dia emang begitu dia kalau ada orang yang menyebut. Iya. Sensitif dia. Dia sensitif. Satunya kan sapu bersih. Aduh, nggak apa-apa. Karena lu udah sapu bersih, berharap minggu depan lu memuncaki klasemen. Gitu, ya. Iya, nomor 1 gitu. Aduh lucu banget. Ini dia juga pakai ngeluarin ilmu. Mbak berusaha melindungi kalian. Ya, siap. Dia sampai keluar air mata. Sampai keluar air mata. Pedih banget emang ya? Emang kasih mata ini contohnya. Makanya jangan pada demo. Iya, oke, siap. Pada demo sembarangan. Akhirnya dilempar tuh gas air mata. Besok-besok kasih odo nih. Bener. Aduh lucu banget. Nih, mumpung ada Mas Marcel di sini, ada Mbak Kekok yang bertanya. Kalau punya jawaban, monggo Mbaknya dibantu. Ini ada yang pertama dari Nick Fernandez. Mbak mau nanya dong, kalau ikan boker disiram sama cebok apa enggak Mbak? Please Mbah dijawab buat referensi Miara Cupang Mbah. Miara Cupang. Iya. Menurut Mbah, ini balik lagi ya. Inilah kenikmatan menjadi seekor ikan. Betul. Tinggal di dalam air. Benar. Ketika kita buang air, kita butuh air untuk membersihkan. Menjadi ikan tidak perlu lagi cebok. Lagian pertanyaan Mbah, air banyak. Kena air udah selesai. Dia akan nganyut sendiri dan kotorannya juga kecil. Benar. Itu masalah pertama. Masalah kedua, kalau ikan nyebok, gimana cara nyeboknya? Benar. Gimana cara nyeboknya? Gimana cara nyeboknya? Mau gimana? Pendek siripnya. Pendek. Dan juga ada kotoran, ini klasifikasi ya, ini pengetahuan. Ini keren. Jadi ada kotoran yang memang ketika disiram, itu dia langsung nurut masuk. Tapi ada beberapa kotoran yang rebel, Pak. Jadi ketika disiram, muncul lagi. Apa lu? Oh iya. Ada Lawan. itu untuk ikan-ikan di rumah mungkin kalau emang pengen miara, kita harus lihat klasifikasinya. Karena bukan cuma ngelawan. Pas waktu disiram, yang masuk gede, keluar kecil, muter. Dia punya koreografi juga. Sebenarnya itu yang kecil muter, bukannya kenapa-napa. Merhatiin, ini siapa sih ini orang? Gitu. Iya, jadi kayak kamera 360. Dapat semua view. Panoramik. Ada yang muntah. Ya emang seharian ini ngebahas tai. Makasih ya. Jadi kalau ditanya cebok apa enggak cebok. Itu nikmatnya tinggal di dalam air. Bahkan mungkin Aquaman juga nggak perlu cebok ya. Selanjutnya Renaldi Galih, Mbak mau nanya dong, kenapa orang nggak bisa ngomong M sama N sambil mangap? Sambil mangap. Malah nggak bisa. Lu malah kayak anjing laut. Kamu kayak pagi laut. Tahu, malah jadi kayak anjing laut. Ini kenapa tuh ya, Mbak? M. Nah, ini kan di dalam huruf ada vokal dan konsonan. M dan N masuk ke dalam vokal konsonan. M, N, nggak bisa sambil nguap. Yang bisa sambil nguap itu M, L. Oh iya benar. Bisa. Apa?
Itu nggak baik. Jangan dipraktekin. Jangan dipraktekin. Saya lagi main tadi. Maksud- Mobile Legends. Cuma sambil Maksud Mbak kan nggak ke situ. Nggak ke situ ya, Mbak? ML itu maksudnya makan lauk. Oh, makan lauk. Tapi sambil Bagus banget. selanjutnya. Lanjutnya. Emang agak susah ya. Masing-masing itu udah punya karakteristik Masing-masing. sendiri masing-masing untuk menyebutkan itu. Kalau nih hari gaming, Mbak mau nanya, kalau bubur ayam isinya ayam, kenapa bubur bayi isinya bukan bayi? Nah, Astagfirullahaladzim. Ya, lu juga milih pertanyaan yang bener dong ya. Harusnya dipilih dong. Bah, kita mau jawabnya juga bingung. Ini bahaya ini. kalau begitu saya aja yang jawab. Karena karir Mbak kan udah tinggi. Iya. Saya masih merangkak. Masa iya bayi di kaldu? Aneh banget lu. Saya nggak bisa Mbak begini, Mbak. Bayi diaduk, nggak mungkin. Bayi itu harusnya disayang. Nah. Disayang, dicintai. Baru jadiin bubur. Nggak usah. Sama. Bubur bayi maksudnya. Bubur bayi. Bukan dari bayinya. Bukan bayinya. Ini juga pertanyaannya kurang ajar. Aneh Bubur bayi ya banget. bubur untuk bayi. Bukan Bener. bubur isinya bayi. Selanjutnya. Pertanyaan keempat. Keempat nih. Regita Raudia, Mbak mau nanya, Mbak kan kalau manusia sakit dikasih obat sembuh. Iya. Tapi kalau nyamuk dikasih obat nyamuk bukannya sembuh malah mati. Itu kenapa, Mbak? Nah, ini bagaimana, Mbak? Ini masalah terminologi kembali, masalah bahasa. Manusia sakit dikasih obat betul sembuh. Nyamuk dikasih obat nyamuk. Nah, ini maksudnya obat nyamuknya itu buat manusia. Kenapa pilek? Oh, gatel. Agak beda. Agak beda. Ya. Katupnya agak bocor. Jadi obat nyamuk itu sebenarnya obat untuk menangkal nyamuk. Kenapa dibilang obat nyamuk? Supaya mempermudah. Simple aja gitu. Obat nyamuk, obat untuk menangkal nyamuk, kepanjangan dibikinlah obat nyamuk. Gitu. Nyamuk dikasih obat nyamuk sembuh. Bukannya sembuh malah mati. Ya iya. Karena dosisnya berlebihan. Iya. Kenapa Mbak bilang gitu? Punya obat nyamuk? Semprot dikit. Mati gak? Mati. Enggak lah. Dikit doang. Ya nggak kena, nyamuknya kabur. Oh iya. Kabur. Nyamuknya Udah keles. kabur. Sama seperti manusia dikasih obat banyak nggak sembuh. Bisa kolaps. Bahkan bisa amit-amit meninggal. Karena overdosis. Obat nyamuk mungkin niat awalnya pengen nyembuhin nyamuk supaya udah ya lu sembuh, jangan ngisep darah manusia lagi. Iya. Niatnya begitu. Disemprotnya kebanyakan. Mati. Gitu. Jadinya OD. Tahu OD? Apa tuh? Obat dongo. Obat dongo. Iya. Dia paling jenius nih. Jenius, Bang. Jenius. Tapi itu kan tadi masalah obat nyamuk ya, Iya. Bang? Kalau kita cacingan nih, kan kita minum obat cacing. Betul. Nah, kalau cacing minum obat apa, Pak? Masalah obat tadi saya mohon maaf nih. Memang nggak apa-apa ya? Saya bertanya aja. Cacing minum obat apa? Jadi gini, manusia minum obat cacing itu supaya tidak kena cacing. Iya. Nah, pertanyaannya, kalau kamu nanya cacing minum obat apa? Nah, Mbak harus tahu dulu cacingnya sakit apa. Oh. Gitu. Kalau cacingnya cacingan bisa dong. Cacingan bisa cacingan dong. Iya. Kriuk-kriuk. Kriuk-kriuk gini. Atau enggak kalau naik motor suka gatel. Gini ya. Itu keremian beda. Keremian sama cacingan beda dong. Beda ya, Pak? Beda. Kalau cacingan itu yang ada di dalam perut. Kalau keremian itu yang di, mohon maaf, anus. Anus. Bahasa lu resmi banget. Nah, itu memang disebabkannya sama-sama cacing. Tapi kalau di dalam perut itu beda cacingnya sama yang di anus. Kalau yang di anus tuh lebih ke cacing yang kotor. Yang jorok. Sama sebenarnya di perut gitu, tapi efeknya akan berbeda. Kalau nggak salah, kalau apa ya? Kalau kita disuruh makan obat cacing itu
kalau kita kurus ya, bener gak sih? Makan obat cacing supaya gemuk, gitu. Nah ini nih, Ami dulu kan badannya kurus nih, disuruh makan obat cacing. Oh, dimakan sama dia, Pak? Nah, cacingnya langsung. Cacingin. Jadi ada obat cacing, dia nggak ngerti. Minum obat cacing, Bener. dicari obatnya nggak ada, nemu cacing. Ya minimal, iya daripada nggak dua-duanya. Bener. Mendingan sikat cacingnya. Ya makin kurus dong. Karena cacingnya makin banyak di Makin sini. banyak. Jadi cacing kalau cacing-cacingan. Kalau cacing-cacingan, kan biasa kalau kita minum obat cacing itu kalau nggak salah obatnya namanya Kombantrin. Nah, kalau cacing kena cacingan, minum obatnya namanya obatin. Obatin. Kalau namanya obatin. Jangan dekat-dekat aja. Aja. Jangan dibikin susah. Bah, Ya. dia tetap bengong. Dia kebanyakan disulap, Bang. Oh, gitu ya? Kan pas disulap ngomong nih, kosong. Enggak, tadi yang 5 ketawa. Emang gitu. Jadi sepanjang praktek 5 orang ini ketawa. Nanti begitu pulang, yang lain naik motor santai. Nah, dia begitu naik motor baru ketawa dia. Delay. Cacing. Obatin. Ya. Gitu. Baru sadar. Emang lumayan lama. Kenapa terjadi delay pemikiran? Mungkin di dalam otaknya lagi ada turbulen. Jadi nggak bisa ngedarat. Muter dulu lama. Itu. Pertanyaan terakhir. Dari Agra Surya Ramadan. Assalamualaikum Mbah, mau nanya apa benar kalau orang yang bintangnya Virgo kalau dicolok matanya bakal marah? Makasih. Gimana? Silakan, Mbah. Jigongnya Marcel gua. Makasih tau ya. Cuma mau lihat. Gak usah diliatin. Gak usah dikasih lihat. Yang namanya lu mau bintang apa juga, kalau mata dicolok ya merah. Merah dan juga marah. Mau bintang apa? Mau usah sabar-sabarnya bintang. Bintang lu apa? Taurus. Aduh jangan lu. Sama mama. Oh iya. Enggak, berarti bintangnya apa? Taurus. Dicolok marah gak? Marah. Scorpio. Kayak gini menjawab. Kenapa, Mbah? Enggak, bintangnya Scorpio. Bentuknya bison. Gak masuk akal. Marah gak dicolok? Enggak. Hah? Dicolok? Iya. Marah. Kalau berarti kalau kayak gini lu model jawabnya, jangan ditanya. Dicolok. Apa? Aquarius, Bang. Aquarius. Marah gak? Enggak. Kan enggak kena. Bener. Setuju. Iya. Makasih ya. Patahin. Mbak dipatahin.